Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan perancangan sistem pendukung bimbingan online tugas akhir. Sebelum memulai, perkenalkan saya Febi Nur Azizah dan rekan saya Widya Salsabila. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama. Nah, apa itu bimbingan online? Bimbingan online adalah proses bimbingan saat ini masih dilakukan dengan tatap muka sesuai dengan jadwal bimbingan dosen pembimbing. Kendala yang dihadapi dalam proses bimbingan yaitu seringkali mahasiswa dan dosen pembimbing tidak dapat bertemu dikarenakan tidak adanya kecocokan waktu atau availability time schedule antara kedua belah pihak maupun ketidaktahuan mahasiswa tentang jadwal dosen pembimbing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dirancang sistem pendukung bimbingan online yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses bimbingan saat ini dengan menerapkan teknologi informasi sehingga dapat bekerja layaknya bimbingan secara tatap muka dan perantara sistem. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan memiliki arti sebagai petunjuk atau penjelasan, cara mengerjakan sesuatu, tuntunan atau pimpinan. Sedangkan kata online berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya Salsabila. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu akan membahas teori dasar yang ada dalam sistem informasi tersebut. Pertama, menggunakan basis data yang berisi kumpulan data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Nah, sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Lalu selanjutnya itu ada menggunakan MySQL. Nah, MySQL merupakan salah satu perangkat lunak database management system yang sering digunakan saat ini. Nah, yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. MySQL memiliki banyak kelebihan, di antaranya portability, open source, multi-user, performance tuning, column types, command and function, security, scalability, limit, connectivity, localization, interface, client dan tools, dan struktur table. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan PHP. Nah, bahasa script yang ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak digunakan untuk pemrograman situs web dinamis. PHP juga dapat digunakan untuk membangun sebuah content management system atau yang disebut dengan CMS. Nah, selanjutnya hasil eksperimen akan dijelaskan oleh Febi. Baiklah, terima kasih. Nah, pertama di sini ada login atau masuk atau halaman login yang merupakan tampilan awal dari sistem bimbingan online tugas akhir. Halaman login berisi form login serta link untuk mendaftar sebagai peserta dalam seminar online. Nah, yang kedua ada halaman utama mahasiswa. Halaman utama ini digunakan untuk mengakses halaman-halaman lain pada aplikasi. Pada halaman utama terdapat penghitung waktu mundur bimbingan tugas akhir. Selanjutnya, nah yang ketiga ada halaman utama admin, dosen, kaprodi, dan ketua jurusan. Nah, halaman ini digunakan untuk mengakses halaman-halaman lain pada aplikasi. Dan yang keempat ada halaman diskusi. Halaman diskusi bimbingan merupakan menu utama dalam sistem bimbingan online tugas akhir. Pada halaman ini, diskusi mahasiswa dikelompokkan berdasarkan dosen pembimbing. Nah, yang kelima,
nomor 5 ada halaman masukkan topik baru. Pada halaman masukkan topik baru, di sini terdapat inputan memasukkan topik baru dengan nama, contohnya bab 1. Nanti akan dikirim, lalu akan diterima dosen. Setelah dosen melihat, mahasiswa bisa melihat pada nomor 6, halaman review mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya Salsabila. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada halaman record bimbingan. Nah, pada halaman record bimbingan ini berisi tentang kumpulan data pembimbingan antara mahasiswa dengan dua dosen pembimbingnya. Nah, di halaman record ini dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Selanjutnya, ada halaman diskusi bimbingan dosen. Nah, di halaman diskusi bimbingan dosen ini, mahasiswa yang melakukan diskusi pada halaman diskusi mahasiswa dapat dilihat oleh dosen melalui halaman diskusi bimbingan dosen ini. Otomatis, halaman ini hanya dapat diakses oleh dosen pembimbing. Nah, di dalam halaman ini, dosen dapat melihat mahasiswa yang melakukan diskusi pembimbingan terkait skripsi. Selanjutnya, ada halaman forum pembimbing. Nah, di halaman forum pembimbing ini hanya dapat diakses oleh dosen pembimbing. Di dalamnya terdapat nama mahasiswa, judul skripsi mahasiswa, dan dosen yang terkait dalam bimbingan tersebut. Nah, halaman ini berguna untuk mencatat atau mereview semua judul-judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem akan dilakukan dengan menggunakan metode black box dan metode user acceptance test atau UAT. Pertama, metode black box. Metode yang hanya digunakan untuk menguji perangkat lunak dari sisi input dan outputnya saja, sehingga proses yang terjadi di dalamnya tidak dilakukan pengujian. Yang kedua, ada metode UAT atau user acceptance test. Nah, pengujian dilakukan oleh pengguna secara langsung untuk memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan benar sesuai dengan harapan oleh pengguna. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Nah, baiklah, cukup sekian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.